sini saya, Siska Indasari, akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Proyeksi Kebutuhan dan Ketersediaan Air Bersih di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Untuk bab pertama ada pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran. Bab 1. Bab 1 di sini adalah latar belakang. Kebutuhan air merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena hampir seluruh kehidupannya pasti menggunakan air. Sumber air dapat diambil dari air laut, air hujan, air permukaan, air tanah, serta mata air. Akan tetapi yang banyak digunakan untuk saat ini adalah sumber dari air tanah sendiri. Kemudian dengan banyaknya kebutuhan air tentu sejalan dengan peningkatan penduduk. Semakin banyaknya jumlah penduduk, semakin banyak pula kebutuhan air bersih yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi pokok permasalahan pemerintah dalam penyediaan air di masyarakat karena peningkatan penduduk ini. Kemudian ada terbatasnya layanan. Pemerintah belum dapat melayani 100% kebutuhan air di masyarakat karena terkendala oleh wilayah-wilayah yang sangat sulit untuk dilakukan pelayanan seperti medan yang terlalu sulit atau wilayah yang sangat jauh dari sumber air. Pada 2020 saja ada sebanyak 35 dusun, 20 desa, dan dari 11 kecamatan di Bojonegoro mengalami kekurangan air. Inilah yang menjadikan bahwa pelayanan tidak sebanding dengan kebutuhan air bersih. Karena di PDAM sendiri hanya baru dapat melayani sebanyak 12 kecamatan dari 28 kecamatan yang ada. Kemudian tujuan untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui prediksi besar jumlah penduduk di Kecamatan Bojonegoro hingga tahun 2030. Kemudian kedua untuk mengetahui prediksi besar kebutuhan air bersih pada Kecamatan Bojonegoro hingga tahun 2030. Kemudian ketiga untuk mengetahui prediksi ketersediaan air bersih di Kecamatan Bojonegoro pada tahun 2030. Untuk data masalahnya sendiri, yang pertama penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, penelitian ini hanya meneliti tentang kebutuhan dan ketersediaan air bersih domestik dan non-domestik. Yang ketiga, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian adalah metode geometri dan metode least square. Kemudian yang keempat, proyeksi dilakukan dalam kondisi normal. Kemudian bab kedua ada tinjauan pustaka. Yang dimaksud dengan air domestik adalah air yang biasanya digunakan untuk keperluan air minum, memasak, mencuci, mandi, serta keperluan rumah tangga lainnya. Air domestik dibedakan menjadi dua, yaitu melalui sambungan rumah dan melalui sambungan hidran umum. Kemudian yang air non-domestik yaitu air bersih yang digunakan selain untuk keperluan rumah tangga dan hidran umum. Kebutuhan air non-domestik biasanya digunakan untuk keperluan perkantoran, industri, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, militer, dan pelayanan jasa yang lainnya. Kemudian metode geometri, yaitu proyeksi penduduk dengan menggunakan metode geometri mengasumsikan jumlah penduduk akan semakin bertambah secara geometri menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk. Metode ini banyak digunakan dalam proyeksi penduduk karena dirasa mudah dan mendekati kebenaran. Untuk rumusnya sendiri di sini ada berupa rumusnya yaitu PT sama dengan PO dalam kurung 1 plus R pangkat T. R sama dengan PT per PO pangkat 1 per T min 1. Dengan PT jumlah penduduk pada tahun T, PO 0
jumlah penduduk pada tahun awal, R rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk, T selisih waktu pada tahun tersebut. Kemudian ada metode least square. Metode least square adalah metode yang digunakan jika garis regresi data pertumbuhan penduduk pada masa lalu menggambarkan kecenderungan garis linear. Meskipun pertumbuhan penduduk tidak selalu bertambah setiap tahunnya, least square bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data yang ada dengan meminimalkan error antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Ini ada rumusnya, yaitu dengan YN sama dengan jumlah penduduk di tahun N, AB yaitu konstanta, X pertambahan penduduk, N jumlah data. Proyeksi pemilihan metode. Proyeksi pemilihan metode yang digunakan dengan menghitung nilai korelasi dan standar deviasi. Pemilihan metode tersebut dengan melalui pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu koefisien korelasi harus bernilai 1 atau min 1 atau mendekati keduanya. Kemudian yang kedua, standar deviasi harus yang paling kecil. Standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa data yang didapatkan tidak jauh berbeda dengan data aslinya. Kemudian berikut ini adalah standar perhitungan air bersih. Ada cakupan, pelayanan sambungan, pelayanan hidran, konsumsi air bersih, kehilangan air, total kebutuhan air, fluktuasi, dan kapasitas pengolahan air. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan letak geografis 6 derajat 59 sampai 7 derajat 37 lintang selatan dan 112 derajat 25 sampai 112,09 bujur timur dengan jarak kurang lebih 110 km dari ibu kota provinsi. Kemudian ada tahapan penelitian, yaitu yang pertama studi pustaka mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di PDAM. Kemudian pengumpulan data jumlah penduduk Kecamatan Bojonegoro selama 5 tahun terakhir. Kemudian ada kapasitas produksi PDAM Bojonegoro setiap tahunnya. Kemudian pengolahan data, proyeksi pertumbuhan penduduk 10 tahun ke depan dengan metode terpilih. Kemudian prediksi kebutuhan air bersih domestik dan non-domestik 10 tahun ke depan. Kemudian prediksi ketersediaan air bersih dan non-domestik 10 tahun ke depan. Selanjutnya, analisis perbandingan kebutuhan dan ketersediaan air bersih untuk 10 tahun yang akan datang, kesimpulan dan saran, selesai. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan data jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2006 jumlah 85.066 jiwa hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 88.499 jiwa. Kemudian ada data kapasitas produksi dari PDAM Bojonegoro yaitu sebesar 1.250 liter per detik. Ya, berdasarkan perhitungan dari metode geometri dan least square, didapatkan nilai korelasi dan standar deviasi untuk menghitung proyeksi penduduk di Kecamatan Bojonegoro 10 tahun mendatang. Pemilihan metode ini didasarkan pada nilai korelasi yang memiliki nilai mendekati 1 atau min 1 dan standar deviasi yang paling kecil. Untuk geometri korelasinya yaitu sebesar 0,9689, kemudian standar deviasinya 3061,4. Untuk least square korelasinya 0,9721, standar deviasinya 236,51. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, kemudian terpilih metode least square. Untuk prediksi pertumbuhan penduduk menggunakan metode least square selama 10 tahun ke depan dari 2021 hingga 2030 mencapai 101.482 jiwa. Kemudian untuk menghitung cakupan pelayanan domestik. Perhitungan cakupan pelayanan ini didasarkan pada ketentuan dari pemerintah, yaitu untuk daerah perkotaan yaitu 80% dari jumlah penduduk, sehingga didapatkan sebesar 81
1.185,6. Kemudian untuk sambungan rumah tangga juga berdasarkan dari ketentuan pemerintah. Untuk rumah tangga sebesar 70% dan hidran umum sebesar 30%. Sehingga untuk sambungan rumah tangga pada tahun 2030 sebesar 56.829,5. Kemudian untuk hidran umum pada tahun 2030 sebesar 24.355,8. Kemudian untuk konsumsi di sambungan rumah, konsumsinya yaitu dengan rumus sambungan yang terlayani dikali standar pemakaian. Untuk standar pemakaian ini juga sudah terdapat ketentuan dari pemerintah, data-datanya berapa besar penduduk, yaitu untuk konsumsi pada tahun 2030 sambungan yang terlayani yaitu 56.830 dikali 100 liter per orang per hari, sehingga dihasilkan sebesar 65,775 liter per detik. Kemudian untuk hidran umum yaitu standar pemakaiannya 30 liter per orang per hari, sehingga menghasilkan sebanyak 8,456 liter per detik. Kemudian untuk konsumsi air non domestik, karena di sini keterbatasan akan data dari pemerintah mengenai berapa banyaknya fasilitas umum, fasilitas misal rumah sakit ada berapa bed seperti itu. Karena keterbatasan itu, sehingga di sini menggunakan metode dengan 25% dikali dari konsumsi domestik. 25% ini juga sudah ketentuan dari pemerintah, sehingga totalnya sebesar 18,55775 liter per detik pada tahun 2030. Dan berikut rekapitulasi konsumsi air domestik dan non-domestik dari tahun 2021 hingga tahun 2030. Kemudian untuk kehilangan air ini biasanya disebabkan kesalahan sistem, misal kebocoran pada pipa atau kesalahan pembacaan meteran, dengan diasumsikan sebesar 20% dari konsumsi air. 20% dari konsumsi air pada tahun 2030 yaitu sebesar 18,5581019. Sehingga total kebutuhan air yaitu dari konsumsi air ditambahkan dengan kehilangan air tadi pada tahun 2030 berjumlah 111,348611 liter per detik. Kemudian untuk debit yang harus diolah ini menggunakan rumus fluktuasi air. Fluktuasi air ini yang dimaksud adalah pemakaian air tidak selalu konstan, akan selalu mengalami naik turun. Misal pada hari Minggu atau weekend pasti ada peningkatan pemakaian, sehingga perlu dilakukan perhitungan tersebut. Sehingga untuk perhitungan tersebut menggunakan Q total dikali faktor harian maksimum, itu sebesar 1,2. 1,2 ini sudah ketentuan dari pemerintah juga. Sehingga pada tahun 2021 fluktuasi debit yang harus diolah adalah sebesar 118,5213 liter per detik. Sehingga ketersediaan air dengan kapasitas produksi dari PDAM sebesar 1.250 dan berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan, maka hingga tahun 2030 PDAM masih dapat melayani kebutuhan air di masyarakat. Kemudian kesimpulan dan saran. Berdasarkan dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, prediksi jumlah penduduk di Kecamatan Bojonegoro dari tahun 2021 menggunakan metode least square sebesar 90.016 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2030 sebesar 101.482 jiwa.
Kemudian prediksi total kebutuhan air bersih PDAM di daerah pelayanan Kecamatan Bojonegoro pada tahun 2021 sebesar 98,767783 liter per detik hingga tahun 2030 sebanyak 111,348611 liter per detik. Kapasitas produksi air bersih di PDAM Bojonegoro saat ini berjumlah 1.250 liter per detik dan kebutuhan debit yang harus diolah pada tahun 2030 sebesar 133,6813 liter per detik. Sehingga ketersediaan air bersih untuk saat ini hingga tahun 2030 masih dapat terpenuhi. Kemudian untuk saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil saran sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan air bersih setiap tahun akan terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, maka dari itu perlu dilakukan efisiensi dalam pemakaian air bersih. Kedua, mengurangi tingkat kehilangan atau kebocoran air pada sistem. Kemudian yang ketiga, melakukan pelayanan secara menyeluruh sehingga semua penduduk dapat merasakan air bersih. Terima kasih. Sekian seminar hasil dari skripsi saya.